Bismillah, topik kali ini saya akan membawakan puisi yang berjudul Jadilah seperti singa. Jadilah seperti singa, mendekati mangsa dalam senyap, tapi tak terlawan saat ia menerkam. Jadilah seperti singa, jangan jadi seperti kijang. Singa memandang lebih jauh. Hikmahnya adalah ketika engkau dalam perjalanan menuju Allah, jangan terlalu banyak menoleh. Jangan sibukkan diri dengan dunia yang menggiurkan. Jadikan Allah Ta'ala sebagai tujuan hidupmu. Syekh Abu Ishaq pernah ditanya, mengapa singa selalu bisa memburu kijang, padahal kijang lebih cepat larinya ketimbang singa? Beliau kemudian menjawab, karena kijang banyak menoleh, hal itu membuatnya lambat berlari, sehingga memberi peluang bagi singa untuk menerkamnya. Sementara singa, dia tahu apa yang menjadi tujuannya. Tak sedikit pun ia berpaling dari tujuannya itu. Bekerja keraslah secara diam-diam. Biarkan keberhasilanmu yang membuat kegaduhan. Jika belum mampu menjadi singa Allah Ta'ala dan membela agama dan menegakkan kebenaran dan keadilan, maka jangan menjadi anjing Fir'aun yang terus menggonggong, membela penista agama, membela musuh-musuh Islam, membela kebatilan, membela kemungkaran, dan bahkan membela penguasa yang zalim dan bodoh. Lebih baik diam daripada menjadi munafik agama. Jika belum mampu menjadi singa dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, setidaknya jangan menjadi anjing yang terus menggonggong, membela kebatilan dan rezim pengecut dan zalim ini. Singa ditakuti karena diam, sedangkan anjing dijadikan mainan karena ia menggonggong. Saya akan sukses menghancurkan rezim yang zalim dan pengecut ini, dan sistem demokrasi yang hanya membuat kaya raya dan hidup senang-senang para pejabat di atas penderitaan rakyat. Walaupun tidak segera, namun itu pasti, insya Allah Ta'ala. Para sutat-sutat pendukung pemerintahan zalim dan bodoh ini, mereka seperti anjing yang menggonggong untuk membela majikannya yang membuat hidupnya sudah senang dengan ketenarannya dan jamaahnya yang banyak. Namun cepat atau lambat, mereka tidak akan menemui lagi jalan untuk kembali di jalan Allah Ta'ala, karena mereka telah menoleh dan tergiur dengan kenikmatan dunia bersama rezim pengecut dan zalim ini. Seperti kijang, akhirnya mereka akan sengsara hidupnya kelak di akhirat. Wahai musuh-musuh Islam, ingatlah, Islam bukan agama teroris dan juga bukan agama perang. Tapi jangan berpikir singa yang terbangun karena diganggu akan memberimu sedikit senyuman. Islam selama ini lemah dan cuman diam, tidak berdaya. Banyak yang bermunculan orang-orang penista agama. Banyaknya bermunculan ustaz-ustaz yang mendukung pemerintah zalim dan bodoh ini. Berkuasanya orang-orang bodoh menindas rakyat dengan berbagai aturan demi kepentingan dan kesenangan mereka. Maka saatnya aku bangkit untuk melawan kalian. Apakah salah aku menyatakan perang? Apakah salah aku menjadi teroris? Itu karena kalian terus-menerus mendesakku untuk bangun dan bangkit, menghancurkan kalian. Bukankah Rasulullah SAW dulu sering berperang berkali-kali? Beliau banyak membunuh orang-orang musyrik yang memerangi beliau di medan perang. Bukankah beliau menghancurkan semua patung-patung berhala di Mekah setelah beliau mempunyai kekuatan dan daulah? Jadi Islam bukan hanya sekedar rahmatan lil alamin yang tidak mengenal perang dan bukan teroris. Begitulah Islam yang kafah,
yang pasti akan selalu berjuang membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Kenapa beliau harus perang? Karena umat Islam dulu sering diteror oleh kaum musyrik. Sekarang sudah waktunya Islam bangkit dan mengambil alih negara ini demi diterapkannya hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Akulah sang singa di akhir zaman ini. Aku dikenal sebagai satria peningit dalam kepercayaan kejawen, satria tersembunyi. Walaupun aku bersembunyi dan bergerak dalam senyap, dalam persembunyianku, namun jika aku sudah mulai maju, tidak akan ada satupun pasukan yang mampu mengalahkanku. Semua pasti ku terkam. Camkan ini, wahai musuh-musuh Islam dan musuh khilafah dan para penista agama. Aku memang bersembunyi, namun aku tetap bergerak, menegakkan kebenaran keadilan walaupun melalui dunia medsos. Mataku selalu mengintai pergerakan kalian. Dan tunggulah, aku sedang mempersiapkan diriku untuk menghabisi dan menghancurkan kalian dalam waktu dekat ini, insya Allah Ta'ala. Seekor singa tetap tenang dalam segala situasi adalah salah satu kunci kesuksesan. Seekor singa akan pergi ketika ada anjing menggonggong, karena bagi seekor singa terlalu mewah jika mengaum hanya untuk membalas gonggongan makhluk yang tidak setara dengannya. Begitulah diriku. Aku tidak suka berdebat dengan orang-orang yang kontra dengan isi kontenku ini. Aku biarkan saja mereka menggonggong. Aku tidak sudi berdebat dan melayani orang-orang bodoh yang kerjanya cuma menghina dan mencelaku. Dan aku tidak takut sedikit pun dengan berbagai ancaman, celaan, dan hinaan. Aku akan terus maju demi tegaknya keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. Namun aku sangat menghargai orang-orang yang mendukung semua isi kontenku. Dan sudah tentu doaku selalu buat mereka sekeluarga, agar diberikan kebahagiaan dan keberuntungan yang besar di dunia dan di akhirat, walaupun mereka tidak pernah memintanya. Seekor singa, dia mendapatkan makan lewat kehebatan dan keterampilannya. Maka jadilah seekor singa. Jabatan, posisi apapun yang kita dapatkan itu karena kompetensi kita, bukan karena hadiah, apalagi cuma hasil mencilat. Kerjanya cuma jadi cebong. Didiklah anak-anak kita menjadi seekor singa dalam kehidupan ini, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkatalah sesukamu untuk menghina kehormatanku. Diamku dari orang hina adalah sebuah jawaban. Bukan berarti aku tidak memiliki jawaban, tetapi aku tidak pantas singa meladeni anjing. Bangkitlah, kamu harus terus berjuang dan terbiasa dengan sebuah cacian. Tunjukkan pada mereka, jika singa sirkus yang terlihat jinak, namun masih mempunyai seni membunuh. Begitulah diriku. Walaupun sekarang aku masih terpingit atau tersembunyi, kelihatan tidak bergerak dan hanya membuat konten setiap hari. Namun konten ini mampu membuat musuh-musuhku kejang-kejang kepanasan. Bukankah satria peningit itu ludahnya ludah api? Karena kata-katanya bisa membuat musuh-musuhnya kebakaran. Dan aku pun sedang menyusun rencana untuk membinasakan siapa saja yang berani menghalangi visi misiku ini untuk kebangkitan Islam, sistem kenabian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW akan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah. Sudah cukup masa rebahanku selama ini. Sekarang saatnya aku bangun dan berburu, karena aku sudah lapar. Tunggulah, pemuda Bani Tamim dari timur akan segera muncul dalam waktu dekat ini, mengembarkan timur dan barat. Kebenaran telah datang dan kebatilan akan lenyap. Berbuat makarlah kepadaku. Allah Ta'ala yang akan membalas makar kalian, dan Allah sebaik-baik pembalas makar.
أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا استر عيوبنا الله أكبر الله أكبر يا معز أعز أمتنا الله أكبر الله أكبر يا مجيب أجب دعاءنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا الله أكبر الله أكبر